Pas itu aku sembahyang juga masih kayak biasa aja. Tiba-tiba ada satu cowok, dia tuh anak kos, anaknya ibu kos gitu. Nah kita ngebanten bareng di sana, ya awalnya ya udah ngebanten bareng yuk gitu kan, sembahyang bareng segala macam. Aku oke gitu, boleh lah. Tapi dia nggak ada nyapa yang lain. Nah pas beberapa minggu berikutnya itu kita ngebanten bareng lagi tanpa disengaja. Nah ngebanten bareng lagi, dia kayak nyapa gitu, halo kak gitu kan, dari mana? Aku jawab lah, awalnya aku dari Jakarta gitu kan, aku masih baru di sini. Oke, di situ juga masih aman. Nah beberapa waktu yang udah kita lewatin ini, kayak dia udah mulai berani, kayak kak kita ML yuk. Nah di situ aku kayak, serius? Itu the point banget. Iya sumpah langsung ngomong kayak gitu lo nggak shock? Shock banget kak, apalagi itu di pura kan, dia ngomong kayak gitu di tempat sembahyang loh, tempat nggak suci. pantas kan ngomong gitu, maksudnya tempat suci gitu kan. Terus gimana? Nah jadi tuh ceritanya gini, aku lagi ngebanten sendiri, tiba-tiba dia ada di belakang aku, dia nungguin aku ngebanten, tapi dia nggak ikut ngebanten. Jadi kayak diem aja, dia nungguin aku sampai selesai. Nah baru dia ngomong gitu kan, itu ngebanten yuk gitu kan, kak ngebanten yuk. Nah aku bilang kan udah gitu kan, kamu aja duluan. Terus kata dia, ya udahlah ntar aja aku mah gitu kan. Terus dia juga ngomong, ya udah ML aja gimana? Nah aku giniin kan, ih gila lo ya gitu kan, ini tempat suci gitu, masa iya sih ML di sini? Nah habis itu nggak apa-apa ya sekali-sekali gitu kan. Nah jadi di pura itu kan ada kayak rumah-rumah gitu kak, rumah gitu. Nah kita ngelakuin di belakang situ. Lo kan bisa menolak gitu, kabur dari situ atau gimana? Nggak bisa, ternyata pagar merajannya itu udah dikunci sama dia. Dia aku nggak bisa kabur kemana-mana. Iya, tapi kan baru ketemu lagi setelah waktu ibadah minggu kemarinnya itu. Iya, terus minggu depannya lagi aku ketemu lagi tuh. Setiap hari tuh tetap ngebanten sih. Nah tapi minggu depannya itu baru ketemu lagi sama dia. Itu dia tiba-tiba narik tangan aku ke belakang rumahnya itu, rumah yang pura. Itu dia kayak udah, aku kan pakai kemben sama kebaya gitu kan. Nah dia tuh udah narik kayak tali yang kemben, udah ditarik, udah sempat dibuka sama dia. Terus jalan juga udah sempat diturunin. Untungnya gitu kan, ada orang yang mau ngebanten juga. Kayak pagar kalau diginiin kan bunyi gitu kan. Nah habis itu dia kayak langsung cepet-cepet ngebuka pagarnya itu. Dia ngomong kayak, oh iya Ji sorry gitu kan, aku lupa gini, aku malah nutup segala macam. Alasannya banyak banget. Tapi sempat kejadian nggak? Itu belum, hampir baru mau. Nah terus pas besokannya, tepat besokan harinya, dia tuh ngajak aku gitu kan main ke rumahnya. Awalnya iya ada Aji itu kan bapak ya, ada bapaknya dia gitu. Ya udah aku mau lah gitu main, karena juga nggak cuma berdua aja. Nah tiba-tiba Ajinya ini ada urusan di luar. Nah aku langsung lah gitu, oh ya udah oke Ji nggak apa-apa gitu kan. Aku sama dia masih kayak biasa main gitar segala macem. Tapi dia tuh tiba-tiba ngomong gini, ayo ML semalam kan nggak jadi. Nah aku bilang enggak nanti kalau tiba-tiba Aji kamu datang ke sini ketahuan gimana, aku gituin kan. Kata dia nggak apa-apa lah buat sekali-sekali juga gitu kan. Aji juga pasti lama keluarnya, nggak cepet gitu kata dia. Karena juga kakaknya dia juga kan lagi kuliah waktu itu. Jadi benar-benar gak ada orang sama sekali. Itu aku udah sempat ngeberontak tuh. Aku udah sempat keluar rumah dia, tapi ditarik. Aku teriak pun gak ada yang denger. Padahal itu kos-kosan loh. Kos-kosan. Nah di sini rumahnya dia. Aku udah teriak segala macam, gak ada respon sama sekali. Aku tetap ditarik ke kamarnya dia. Nah pas itu dia tuh langsung kayak nutup pintu. Kayak kita ciuman. Aku udah berusaha nolak kayak takut Aji pulang gitu. Kayaknya gak apa-apa. Jadi kita tetap ngelakuin. Kayak aku udah berusaha tetap ngeberontak terus aku di situ. Tapi kejadian. Tetap jadi. Nah di situ aku pecah perawan di situ. Ini sedih banget. Karena jujur itu juga apa ya, di bawah umur aku. Kamu umur berapa saat itu? Aku waktu itu umur 14-15 tahun lah. Si cowok itu? Si cowok itu waktu itu sekitar umur 19. Soalnya dia juga baru lulus SMA. Iya. Ya ampun. Sedih banget sih di situ, kayak aku jaga-jaga belasan tahun gitu kan. Terus tiba-tiba kayak dia asal rusak gitu aja. Tapi kan harusnya kamu udah warning ya, maksudnya kayak sebelumnya dia sempat mau melakukan pelecehan sama kamu di pura gitu kan. Kenapa kamu nggak yang menolak ajakan dia untuk yang main gitar segala macam di rumahnya, walaupun memang ada Ajinya saat itu gitu kan, minimal kamu udah tahu nih orang begini gitu loh. Lo kan bisa menghindar dari dia atau gimana saat itu. Apa yang membuat lo, yaudahlah. Nggak tahu kan waktu itu juga pikiran aku kayak main, oh iya main biasa aja gitu kan. Karena kita juga main gitar, nyanyi-nyanyi segala macam, jadi aku mau gitu. Terus juga aku nggak expect kalau Ajinya itu bakal keluar. Makanya kayak aduh shock banget sih itu kalau diinget-inget sampai sekarang. Dia baca perawan di situ. Iya. Nah habis itu juga kan itu sempat bocor kemana-mana tuh. Nah, jadi maksudnya ada beberapa tetangga yang cerita gitu, kayak berita itu jadi besar banget. Nah aku udah kayak bilang nggak pernah gitu kan masuk ke kamarnya dia atau segala macam, nggak pernah gitu kan. Terus Ajinya juga untungnya percaya. Tapi
aku nggak nyaman, keluarga nggak nyaman gitu. Ya kita pindahlah ke Jakarta. Nah setelah di Jakarta itu ada sekitar Omongan tangganya omongan gimana nih maksudnya? ini kayak gini kak, ih dia ngelakuin seks loh gitu. Aku ngedenger suara ini segala macam. Aku enggak dong, aku bilang enggak dong, aku nggak ngelakuin apa-apa. Aku ke rumahnya dia juga nggak pernah aku gituin kan. Sempet juga aku baru banget pulang sekolah waktu itu kayaknya. Itu dipanggil kak, dipanggil sama tetangga-tetangga gitu. Kayak, dek sini gitu kan. Kenapa kak? Aku jawab gitu. Nah dia nanya, kamu mainnya sama ini gitu kan kemarin. Ini lo ngadu ke aku gitu. Ah enggak kok. Nah si cowok yang lakuin sama aku dia malah kabur. Jadi kan ketahuan banget kan kalau kita tuh habis main kayak gitu. Jadi ya udahlah aku tetap kabur juga. Ya udah. Bener-bener kayak ya udahlah apapun yang terjadi juga kesalahan aku gitu kan. Tapi waktu itu sekali aja. Sekali aja aku sama dia. Terus setelah itu masih ada main-main lagi gak? Enggak. Waktu itu dia juga sempat ke rumah baru aku. Tapi dia nggak ngelakuin apa-apa sih, nggak berani gitu. Saya ada orang tua aku juga aman. Terus akhirnya kalian pindah ke Jakarta? Iya, pindah ke Jakarta itu aku sekitar tahun 2019.